satu kebohongan yang dikatakan hanya sekali tetaplah kebohongan. Tetapi satu kebohongan yang dikatakan berulang-ulang kali, istilahkan di sini seribu kali, itu menjadi kebenaran. Karena selalu digadang-gadangkan, selalu disuarakan. Jadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, sahabat walisongo.co yang berbahagia, sekarang kita akan mengobrol, akan ngopi terkait dengan dakwah milenial, dakwah di dunia digital. Jadi, sekarang ini kita hidup di tengah modernisme. Segala aktivitas kita, segala kebutuhan kita itu bisa kita penuhi dari yang namanya internet. Akses internet bisa menggunakan segala piranti yang terhubung, yang terkoneksi dengan jaringan internet. Bisa dengan smartphone, notebook, laptop, ataupun yang lainnya. Nah, kemudahan yang diberikan oleh peradaban modern ini, tapi ternyata memberikan sisi yang negatif pula. Meskipun memang banyak kemudahan, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Nah, yang negatifnya ini yang kemudian perlu untuk kita sikapi, perlu untuk kita waspadai. Apa yang negatif ini? Dalam catatan Hotsuite VR Social per Januari 2020, khusus untuk Indonesia, pengguna internetnya itu sudah 172 juta jiwa. Padahal penduduk Indonesia itu 272, sudah lebih dari separuh ini. Sementara untuk media sosial itu berkisar 160 juta jiwa. 160 juta jiwa yang menggunakan medsos. Umpamanya kayak Facebook, Twitter, YouTube itu. Nah, YouTube bagi orang Indonesia ini yang paling atas menurut Hotsuite VR Social ini. Setelah YouTube ada yang namanya Facebook, WA dulu, WA, WhatsApp, kemudian Facebook, Twitter. Nah, itu urutan-urutan yang paling sering digunakan oleh anak muda kita, orang-orang Indonesia kita. Tetapi pengguna yang luar biasa banyak ini, banyak sekali catatan-catatan buruk. Nah, laporan tahunan dari Kominfo tahun 2019 loh. Tahun 2019, penanganan kasus seperti hoax, kemudian perundungan di dunia maya, hate speech, ada lagi yang terkait dengan ideologi seperti radikalisme, terus terorisme, judi online, penipuan. Nah, ini dicatat oleh Kominfo pada tahun 2019, penanganan kasusnya pada website itu 653.000 sekian. Sementara pada media sosial kisarannya 1.204.500 sekian. Ini 2019. Masuk 2020, karena sudah banyak pandemi ini, hoax, berita bohong, berita yang kemudian membuat resah, ini semakin meningkat. Nah, disinilah pentingnya bagi kita generasi muslim yang milenial katanya, ataupun yang Gen Z, generasi Z, ini bisa kemudian menciptakan ataupun membawa sekaligus mengkanter isu-isu yang negatif ataupun hoax-hoaxnya. Tentu berlandaskan pada nilai-nilai universal Islam. Al-Quran sendiri terkait
berita bohong itu sebenarnya telah memberikan bekal. Misalnya pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ada term fatabayanu, itu ketika ada orang yang fasik, orang yang belum jelas ataupun malah sudah jelas bahwa dia suka berbohong, bahwa dia kurang baik dalam perlakuan, dalam kelakuan sehari-harinya, kemudian mengatakan sesuatu atau mengabarkan, menginformasikan hal ini, alangkah baiknya untuk fatabayanu, ditabayunkan dulu, klarifikasi. Nah, Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, tabayun ini diartikan oleh beliau adalah menunggu informasi sembari menangguhkan itu tadi, sembari mencari tahu. Ya, jadi menangguhkan terlebih dahulu informasinya sehingga informasi yang jelas, yang lebih valid itu sudah kita terima. Imam Ibnu Katsir sependapat, dan kemudian beliau menambahkan, kita tidak perlu ikut komentar kalau belum tahu duduk masalahnya. Itu menurut Imam Ibnu Katsir terkait dengan fatabayan. Nah, disinilah kemudian sikap defensif kita atau pertahanannya kita untuk tidak mudah masuk dalam ruang-ruang yang belum jelas arahnya. Ini sama dengan kondisi modern ini, ya ini tandanya adalah post-truth atau era pasca kebenaran. Karena semakin banyaknya informasi yang masuk dari sana, dari sini, sehingga sulit bagi kita untuk membendung, sulit untuk mencari mana yang benar, mana yang keliru. Nah, buram jadinya itu kebenaran. Disinilah post-truth, bahwa opini masyarakat, opini publik yang terbangun adalah karena keyakinan pribadinya, karena emosionalnya pribadinya, bukan berdasarkan kevalidan data, bukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, ada satu pernyataan dari Menteri Penerangan dan Propaganda Jerman tahun 1933-1945. Beliau ini mengkritik kondisi masyarakat atau fenomena yang ada di tengah kehidupannya. Apa itu? A lie thoughts won't remain a lie, but a lie thoughts told 1,000 times becomes truth. Satu kebohongan yang dikatakan hanya sekali tetaplah kebohongan. Tetapi satu kebohongan yang dikatakan berulang-ulang kali, istilahkan di sini 1000 kali, itu menjadi kebenaran. Karena selalu digadang-gadangkan, selalu disuarakan. Jadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Nah, disinilah kemudian pentingnya bagi kita untuk secara jernih berpikir kritis dan tidak mudah menerima informasi yang kita dapat. Secara garis besar, tugas ini kita bagi menjadi 3 tanggung jawabnya kepada siapa saja. Yang pertama adalah pemerintah atau pemangku jabatan. Yang kedua adalah content creator atau produsen. Yang ketiga adalah konsumen atau bahasa kita mungkin netizen atau apa itu ya, warganet. Nah, pada pemerintah yang memiliki pemangku jabatan, ya dalam arti pemangku jabatan yang memiliki kebijakan, itu seyogyanya untuk bisa mengedukasi, untuk bisa mensosialisasi terkait dengan literasi digital, terkait dengan penggunaan media sosial yang bijak. Kemudian pemerintah juga harus mengontrol, mewaspadai, kemudian mengawasi, membatasi konten-konten yang memang ingin memberikan berita-berita bohong, kemudian konten-konten yang memproduksi kegaduhan,
Nah, ini dikontrol kemudian diblokir oleh pemerintah. Bagi konten kreator, maka tugasnya adalah membuat konten yang menarik, menyejukkan, kemudian santun, sekaligus menyatukan, bukan memecah belah umat. Bagi kita yang konsumen ini, yang warganet, maka berpikir kritis, kemudian waspada, tidak mudah percaya, supaya ia tidak terbawa arus oleh hal-hal yang negatif. Nah, literasi digital itu apa? Menurut Bowden, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk bisa memahami, mengakses, mengambil, kemudian menyebarluaskan informasi dengan menggunakan piranti-piranti digital. Kemampuan mengakses, artinya bagaimana kita mengakses, kemudian mengambil hal-hal yang ada di dunia digital, lalu menyebarkan informasinya. Lah, mampu di sini berarti sama juga boleh kita artikan dengan bijak. Bagaimana kita bijak dalam menghadapi informasi yang ada. Karena informasi itu sekarang seperti deras sekali, muncul dari manapun. Maka ada satu hadis yang menarik, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarohu, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Ini hadis tentu dikatakan oleh Nabi, belum ada itu media sosial, gadget, atau apa itu YouTube, Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Nabi belum tahu tentang itu semua. Tetapi sekarang kita hidup pada dua dimensi. Dimensi nyata, berarti kita secara nyata hidup di dunia, dan kita hidup juga dalam dunia maya. Nah, hadis ini, barang siapa yang mengaku beriman, yang beriman, maka falyakul khairan aw liyasmut, mengatakan sesuatu yang lebih baik, yang baik. Kalau belum bisa, diam saja. Nah, kita geser, kita transformasikan ini pada dunia digital itu sama. Kalau kita belum bisa untuk berkata baik, untuk yang tidak menggaduhkan, tidak memproduksi hoax, alangkah baiknya kita diam. Kita tidak ikut komentar atas kasus-kasus yang kita belum tahu. Itu lebih baik kita lakukan. Kenapa? Untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Biasanya itu kadang karena banyaknya netizen yang tidak tahu duduk masalahnya, kemudian ikut komentar, akhirnya justru semakin gaduh, semakin keruh, semakin menimbulkan perpecahan. Nah, hadis ini cocok sekali kalau kita bawa ke dunia digital. Kemudian fal yukrim jarohu, tetangga, dan doifahu. Tetangga kita di dunia maya, ya teman-teman kita itu yang kita follow, yang kita ikuti, yang kita subscribe. Nah, ini bagaimana kita menghormatinya? Kita tidak membuli, tidak melakukan perundungan di dunia maya, kemudian tidak mengatakan hal-hal yang kotor, tidak body shaming umpamanya. Nah, itu kita tidak melakukan hal itu. Pun dengan informasi yang kita terima, itu kita ibaratkan seperti dengan tamu-tamu yang masuk dalam diri kita. Informasi A, oh ini sebagai tamu ini. Karena informasi ini tentu yang buat adalah manusia. Ini seperti tamu, maka kita hormati. Hormatinya bagaimana? Kita wajib mencari tahu kebenarannya. Bisa bertanya kepada orang yang lebih paham, ataupun kalau kita mau cari sendiri kebenaran dari informasi yang kita dapat. Ini sikap defensif atau bertahan. Kalau kita mau lebih maju lagi, kita sendiri yang memproduksi hal-hal yang berbau positif, yang menyejukkan, yang santun, yang damai. Tentu dengan bungkus berbisa. Berbisa itu
berarti benar, kemudian B berarti baik, ada baik kan, ada B dan I-nya. Kemudian sa artinya sedap. Sedap itu kan ada se dan adab ada A-nya. Sedap, berbisa. Informasi ataupun konten yang kita buat berbisa. Benar, baik, dan sedap. Benar berarti fakta-fakta, data-data yang kita himpun, kemudian kita kemas, itu adalah sesuatu yang memang benar, yang memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian baik, nek wis benar, kalau sudah benar, itu belum tentu baik untuk orang lain. Maka ada satu kategori lagi, yaitu baik. Informasi ini baik nggak sih kalau kita share, kalau kita buat untuk orang lain, itu bermanfaat apa tidak? Nah, itu yang baik. Kemudian juga sedap. Sedap artinya indah atau enak, atau kalau dinikmati itu tidak membosankan, supaya konten-konten kita lebih banyak didengar, lebih banyak ditonton oleh teman-teman yang di luar sana, sehingga info-info ataupun konten-konten yang negatif, yang memecah belah, itu sedikit demi sedikit akan sirna karena konten kita semakin banyak. Nah, berbincang tentang ini, kita akan mengenal tentang algoritma. Contoh saja umpamanya di YouTube seperti sekarang ini. Algoritma YouTube itu kita mengenal dengan search and discovery system. Pencarian, penelusuran, dan semacam rekomendasi video. Nah, YouTube dalam search and discovery systemnya ini mengenal dengan istilah, atau di sana ada istilah feedback intense. Timbal balik antara konten kreator dengan viewers, dengan penonton. Nah, kalau viewersnya ini semakin banyak berinteraksi dengan konten kita, jam atau durasi tonton dari konten yang kita buat semakin panjang, itu konten kita akan semakin direkomendasikan oleh YouTube. Baik itu di berandanya, ataupun penelusurannya, ataupun explore-nya, itu konten milik kita akan semakin muncul. Nah, supaya konten kita itu naik, supaya konten kita itu mudah dicari oleh viewers, itu kita buat konten yang sesuai, bisa kita memanfaatkan SEO dari YouTube. Contohnya, konten kita itu judulnya yang baik, kemudian deskripsinya yang memang menggambarkan kontennya, kemudian ada tagarnya. Nah, ini dimanfaatkan. Judulnya kalau di YouTube, setelah saya baca itu, hindari yang clickbait, karena biasanya viewers atau penonton atau penikmat YouTube itu lebih suka yang secara langsung. Umpamanya mencari moderasi beragama, ia langsung diketik moderasi beragama itu apa. Nah, seperti itu. Kemudian buat konten yang menarik. Dan biasanya kalau terlalu panjang, itu malah viewers bosan, sehingga kontennya mungkin 10 atau 15 menit itu sudah panjang. Segitu saja. Kalau di durasi panjang waktunya itu semakin banyak ditonton oleh viewers, itu ratingnya akan naik. Sebenarnya ini kalau yang berbicara seperti ini, ya yang punya konten kreator yang sudah tinggi. Kalau saya belum, ya nggak bisa terkait ini. Mungkin itu saja terkait dengan dakwah di dunia digital, dakwahnya para milenial atau juga Gen Z itu. Maka sudah sepatutnya kita untuk bisa mengisi ruang-ruang digital dengan sempurna, dengan baik, sebisa yang kita lakukan, dan tentu sesuai dengan nilai-nilai universalisme dari Islam. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.